teman-teman, shalom buat semuanya dan selamat berjumpa kembali di video kali ini. Teman-teman, saya selalu mau berterima kasih dan terus berterima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dan sudah menonton dengan setia. Kiranya Tuhan yang memberkati. Semoga channel ini menjadi berkat bagi banyak orang ya teman-teman. Inilah doa saya dan kerinduan saya. Kali ini teman-teman kita membahas di mana ada seorang mualaf, dia dari suku Chinese atau Cina, di mana dia katanya menantang yaitu Katolik. Ya, dia membawa-bawa nama agama ya. Dia juga berkata Yesus tidak disalibkan, dan dia juga berkata Yesus bukanlah Tuhan, dan juga dia bilang Yesus adalah agama Muslim, dan katanya Yesus yang menyuruh dia katanya masuk agama Muslim. Teman-teman, seperti yang kita ketahui di dalam Alkitab, Yesus bukan cerita tentang agama, tetapi Yesus cerita tentang keselamatan. Yesus bersaksi karena dia adalah jalan, dia adalah hidup, dia adalah kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Teman-teman, dia juga mengkambing hitamkan agama Katolik ya khususnya. Katanya waktu dia beragama Katolik, dia sangat jahat. Bahkan dia katanya hampir memperkosa kakaknya ya. Dan sewaktu ditanyakan sama dia, bagaimana perasaanmu setelah mengikut agama Islam dan waktu engkau makan babi dan juga waktu sekali seminggu saja ibadahnya, dengan tegas dia menjawab, bukan seminggu sekali, tetapi 4 kali dalam setahun. Nah, dari sini dia membuktikan dia bukan orang yang mengerti Alkitab. Tapi yang saya tidak mengerti teman-temanku, kenapa begitu lancang dia, begitu berani dia berkata-kata tentang Yesus. Padahal kalau saya lihat kalimat perkataannya, sangat tidak mengerti dia isi Alkitab. Dan dia juga akui dengan berkata hanya 4 kali dalam setahun dia beribadah kepada Tuhan. Saya yakin kalau dia taat kepada gereja untuk beribadah di gereja yang dia sebutkan tadi yaitu Katolik, saya yakin dia tidak seperti itu teman-temannya. Ya, sepertinya iman dia tidak dibangun dengan dasar yang kuat sehingga datang angin langsung tumbang teman-temanku ya. Dan saya tidak setuju secara pribadi dalam hal itu ya. Dan teman-teman, kali ini kita tidak perlu menjawab begitu banyak kepada dia ya. Semoga dia bertobat dan datang kepada Tuhan. Biarlah Ustadz Somad yang menjawab kepada dia, karena Ustadz Somad saja tahu Yesus itu adalah penyelamat. Mari kita lihat video Ustadz Somad. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ. Kristus sang juru selamat. 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 Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono. Tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan. Tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone. Tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya, Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Musa, nanti yang akan datang di akhir zaman itu
seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau itu dia teman-teman, Ustadz Somad menjawab perkataan mualaf ini ya. Jadi tidak perlu kita banyak-banyak untuk membahas, karena Ustadz Somad sudah tahu jawabannya. Saya yakin Ustadz Somad ini bukan orang bodoh ya, tetapi dia orang cerdas. Dia juga orang yang berceramah ya, seperti kita ketahui ya. Dia ustadz yang terkenal teman-temanku ya, dan dia tahu hal itu. Nah, mari kita lihat cuplikan video orang ini teman-teman ya. Kita dengarkan bersama-sama. Cina semua, keluarga hampir semua orang Cina, keturunan Cina. Saya, kalau boleh tahu alasan Mas Mario untuk masuk Islam itu apa sih? ada, dulu saya Katolik, Ya. memabuk, zina, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah biasa dulu, waktu dulu. Udah biasa dulu waktu dulu, bahkan sudah bisa nonton film porno. Dulu saya nakal, nonton film porno dan lain sebagainya, bahkan hampir kriminal waktu dulu. Kosa adik dan kakak saya waktu dulu saya nonton film porno lagi dulu sebelum punya agama. Dan setelah saya masuk Katolik itu, saya dibaptis tahun 2011. Waktu dulu tapi saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bayangin, dia nggak disalib dan lain sebagainya, dan hanya diutus untuk di mahkotanya itu tertulis pasti dari salib itu namanya Petrus, namanya Yesus itu dituliskan INRI, inilah yang raja orang Yahudi, dan hanya untuk Bani Israel, orang Palestina pada zaman itu, nggak untuk semua umat. Kan Mas Mario kan tahu ya, di Kristen itu boleh minum boleh minum alkohol, terus boleh makan babi gitu-gitu kan ya. Sedangkan dan ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu. Bukan kan? 1 minggu sekali lagi, saya Katolik cuma setahun 4 kali. Setahun 4 kali. 4 kali beneran, nggak bohong saya. Sedangkan kalau di Islam kan sholatnya 5 waktu gitu kan, setiap hari 5 kali. Terus gak boleh minuman alkohol, gak boleh makan babi, terus harus puasa juga kan ya. Iya. Berarti kan otomatis lebih susah di Islam dong daripada di Kristen gitu. Tapi kenapa kok Mas Mario masih tetap bertekad menjalankan agama Islam yang tidak mudah? Nah, saya bertekad dong, karena saya ingin masuk surga. Jelas agama Katolik itu coba aja sekarang ibu, cari sekarang di Bible atau dan lain sebagainya, ada nggak sekarang? Aku tantang nih umat Katolik nih, khususnya Kristen Katolik nih. Tambahan satu hal lagi, apakah Yesus pernah memerintahkan agama Katolik? Orang Yesus aja di Alkitab aja tidak tahu, menahu kok soal Vatikan. Orang-orang Katolik jalan-jalannya ke Vatikan pasti kalau jadi pastor dan lain sebagainya. Mana ada? Satu hal, tidak ada pemerintah untuk beragama Katolik, karena Yesus agamanya tauhid dan dia pasti Islam. Iya benar-benar. Ya Islam, kan Katolik. Iya. Itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama-sama. Sangat tidak masuk akal ya. Dia aja empat kali setahun untuk beribadah, dia sudah begitu berani menceritakan tentang isi Alkitab ya. Ya memang kalau kebohongan itu, yang busuk itu memang kecium juga. Dari videonya ini aja teman-teman, sudah ketahuan kebohongan dia sebenarnya. Jadi bukan soal mualafnya ya, itu sih hak seseorang. Karena memilih untuk percaya kepada Muslim atau Kristen dan lain sebagainya itu hak seseorang ya. Itu kita tidak bisa mengatur harus Kristen atau harus Buddha misalnya. Tetapi yang perlu kita komen dan luruskan kebohongan dia tentang ini ya.
Jangan dong dikambing hitamkan agama. Jangan dong karena kesalahanmu jadi agama yang kamu bawa-bawa ya. Kalau memang sudah betul imanmu, apa yang engkau ikuti ini, jangan menjelek-jelekkan, ya, apalagi menantang. Kalau engkau menantang itu Katolik, tentu saja engkau menantang manusia dan sama aja engkau menantang Tuhan. Dengan berkata seperti ini, kan banyak alasan dia, teman-teman. Perkataannya itu tidak jadi berkat. Kalau memang betul dia itu imannya sudah bertumbuh, ya tidak seperti itu hasil perkataannya. Kan begitu, teman-teman. Jadi kalau dia cerita soal 5 waktu untuk sholat, ya saya pribadi, saya 1 hari 1 jam paling tidak berdoa, itu udah lebih dari 5 waktu sholat itu ya. Kalau dikumpulkan, disimpulkan waktunya. Ya walaupun saya sekali seminggu ibadah, tapi saya ada lagi ibadah keluarga namanya. Ibadah kol ya namanya di tempat kami. Itu sekali seminggu. Dan juga ada ya namanya menara doa. Dan itu udah 3 kali. Nah, dan yang saya mau saksikan lagi tiap hari. Kami jam 5 sudah bangun berteduh di bawah kaki Tuhan. Dan itu udah lebih daripada yang dia sebutkan tadi, teman-temanku ya, 5 waktu. Ya. 1 jam aja udah lebih daripada 5 waktu. Jadi itu sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Ya, sebenarnya yang dia pegang itu iman dia yang sekarang. Ya kalau memang itu keyakinan dia, ya udah kan gitu teman-teman. Tetapi biarlah Roh Kudus bekerja dalam hatinya agar dia menyadari dan bertobat. Kan gitu teman-teman. Marilah teman-teman kita tetap semangat dan kita tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Mari terus mendukung kami dan mendoakan kami teman-teman. Shalom.